Oh, udah. Ya, sudah rekam ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Kita share screen lagi. Oke, baik ya. Jadi dalam perkuliahan, kalau kalian mau minum, silahkan minum ya. Kemudian saya ingatkan sekali lagi, bagi yang tidak ada masalah dengan sinyal, tolong aktifkan videonya. Kemudian untuk yang bermasalah, tinggal tulis chat aja ya. Ya, tulis di chat bahwa ada masalah dengan sinyal, kalian izin untuk menonaktifkan video. Oke ya, baik. Jadi materi pertemuan ini, ya materi pertemuan 2, ya ini kita akan review tentang dasar-dasar kalkulus yang nanti akan banyak kita gunakan, ya akan sangat terpakai dalam metode numerik, ya. Mudah-mudahan tidak lupa, mudah-mudahan sudah baca sehingga kalaupun lupa ingat lagi ya. Oke. Jadi di dalam kalkulus ini ada teorema 1 ya. Tadi review yang pertemuan lalu nggak usah ya. Ya, sudah baca ya. Oke. Teorema 1.1 ini teorema yang sangat mendasar sekali dalam kalkulus. Ya, jadi kalau kita baca fungsi fx kontinu pada selang AB, ya itu selang AB. Kalau tidak pakai sama dengan ini selang tertutup, selang terbuka. Selang tertutup, selang terbuka. Ini jangan, ayo jawab. Jangan-jangan ada yang jawab, cuman karena masih di mute ya, jadi nggak kedengeran. Tertutup, terbuka nih. Tertutup. Terbuka ini nggak pakai. Terbuka ya? ya. Ya, selang terbuka ya. Jadi kalau kita tulis biasanya A, B. Pakai kurung biasa. Ini selang terbuka namanya. Jangan sampai lupa, ini hal-hal yang sangat mendasar sekali. Kemudian fungsi fx continue. Ini artinya apa nih? Fungsi fx continue artinya apa? Continue. Saya sering bilang dulu saat tingkat 1, mungkin kita pernah ketemu di Alim barangkali, atau ketemu di Alpro barangkali ya. Saya sering bilang, ketika kita belajar satu istilah baru, ya idealnya itu kita memahami seperti kita memahami ketika tiba-tiba dalam satu percakapan ada orang mengatakan bahwa saya baru makan durian misalnya. Kalian langsung terbayang, orang itu menyebut kata-kata durian, terbayang langsung bentuk buahnya seperti apa. Mungkin yang nggak doyan itu udah langsung mau muntah barangkali ya. Yang doyan udah langsung udah bagaimana gitu, langsung keluar air ininya ya, air liurnya barangkali ya. Karena durian itu adalah buah ekstrim ya, ekstrim. Kalau nggak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Jarang yang tengah-tengah, jarang. Ada sih, ada. Ya, tapi jarang. Nah, maksud saya seperti itu. Ketika ketemu kata-kata continue, ketika kita belajar sesuatu yang berhubungan dengan kalkulus biasanya, itu sering muncul. Continue, fungsi continue. Itu harus terbayang gitu. Apa yang kalian bayangkan kalau ada istilah fungsi continue? Pada selang AB misalnya gitu ya. Entah tertutup, entah terbuka. Apa yang kalian bayangkan? Apa yang kalian bayangkan? Ada nilainya mungkin, Pak. Ada nilainya. Di mana? Di selang. Pada selang tersebut itu ada nilainya. Oke, baik. Kalau gitu saya kasih contoh ya, misalnya. alias nggak putus Di sembarang titik.
ada nilainya, nggak putus sembarang titik. Ya, kalau ketika digabung kata-kata itu ada nilainya, nggak terputus di sembarang titik. Walaupun nggak terputus ini bisa multi interpretasi, tapi saya anggap benar deh. Ya, saya anggap benar, tapi ada tapinya. Perlu lebih dipertegas lagi supaya tidak terjadi multi interpretasi. Jadi gampangnya gini, supaya gampang selang tertutup aja. Misalnya fungsinya kontinu pada selang tertutup AB. Ya, selang tertutup AB. Fungsi fx. Maka fungsi fx itu nih, misalkan ini selang AB-nya. Ya, selang AB. Fungsi fx-nya bisa kita gambarkan. Misalnya anggap saja ini fa. Ya, ini fa. Ya, nilai fungsinya di titik A. Oke, ya, ini nilainya. Fungsi di titik A. Maka fungsi tersebut dikatakan kontinu pada selang tertutup, ingat ya, selang tertutup AB, ya. Artinya sama saja dengan kita bisa menggambarkan fungsinya dengan menggunakan spidol ya. Kita bisa menggambarkan fungsinya tanpa mengangkat spidol. Entah seperti apapun bentuk fungsinya misalnya. Nah, misalnya ini FB. Oke ya. Ini fungsinya kontinu pada selang tertutup AB. Jadi mulai dari FA sampai FB itu bisa kita gambarkan tanpa mengangkat spidol, gitu ya. Artinya ketika di nilai fungsinya saat domainnya antara A sampai B, misalkan di titik C, ya di titik C, fungsinya seperti ini ada nilai juga kan? Ya, ini FC misalnya. Ini dikatakan fungsinya tidak kontinu ya di titik C, alias pada selang AB dia tidak kontinu walaupun hanya ada di satu titik. Oke ya. Jadi mau loncat di atas atau loncat di bawah atau tidak ada nilainya pun ya, tidak ada nilainya pun ini juga tidak kontinu. Ya. Itu konsep kontinu. Ya. Sekarang kita mundur ke belakang dulu. Apa sih konsep kontinu secara kalkulus, secara matematis kontinu? Ya, masih ingat nggak syaratnya ada berapa? 3. Ya, ada 3. 3 kayaknya. Ada 3 syarat. Tapi saya sebenarnya cukup mengatakan 1 syarat saja. Cukup 1 syarat. Syarat ketiga saja. Jadi misalkan f x kontinu di titik A, ya, kontinu di titik A. Ya, syarat pertama itu f a ada gitu kan, terdefinisi gitu ya. Oke. Syarat kedua apa? Limit x Limitnya mendekati A dari fx ada kan? Ya, syarat kedua. Iya. Nah, syarat ketiga, limit x mendekati A dari fx sama dengan fa. Ya. Oke, ya, ini syarat kontinu. Ya, fungsi fx di titik A. Syaratnya ini ada 3. Tapi sebenarnya cukup 1 syarat saja, yang ketiga saja. Karena dengan syarat ketiga, pasti syarat pertama dan kedua ini terpenuhi. Ya, dia punya limit, ya fungsinya memiliki limit di titik A dan nilai limitnya sama dengan FA. Artinya syarat pertama terpenuhi, FA terdefinisi. Syarat kedua juga terpenuhi, fungsinya di titik ya saat X mendekati A, ya fungsinya memiliki nilai limit. Gitu ya. Ini syarat kontinu di sebuah titik. Nah, ketika kita perluas kontinu dalam selang, ya, kontinu dalam selang, itu secara grafis bisa diterjemahkan seperti yang tadi saya katakan. Ya, fungsinya mulai kalau kontinu pada selang tertutup AB, artinya kita dapat menggambarkan fungsinya ya mulai dari FA sampai FB tanpa mengangkat spidol. Ya, contoh tadi yang tidak kontinu misalnya fungsinya
FC di bawah misalnya atau dilepas, ini kan tidak mungkin kita menggambarkan tanpa mengangkat spidol ya. Udah sampai sini, loncat sini, balik lagi. Gitu. Kasar gitu. Nah, hal yang seperti ini saya ingin kalian bisa bayangkan. Ketika dengar kata fungsi kontinu, ya, maka kalian bisa menggambarkan, oh itu maksudnya. Gitu ya. Oke, paham ya sampai sini ya? Nah, sekarang kita lihat fungsinya, teoremanya. Ya, fx kontinu pada selang terbuka AB. Nah, kontinu pada selang terbuka AB, bedanya apa dengan kontinu pada selang tertutup? Bedanya ini aja. Ya, kalau ya kontinu pada selang terbuka AB, maka nilai minimalnya tunggu sebentar, saya hapus sedikit ya. Minimalnya gitu. Hilang semua. Kirain ngapusnya bisa seperti pulpen, ternyata yang coretannya hilang semua, nggak apa-apa. Ya, kontinu pada selang terbuka AB, ini minimalnya ya fungsinya di FA itu tidak kontinu gitu, tapi di luar itu dia kontinu. Ya, ini nilai minimalnya, minimal seperti ini. Entah dia terdefinisi atau tidak terdefinisi. Maka fungsi yang seperti ini dia kontinu. Jadi fx ya ini kontinu pada selang terbuka AB. Ya, kontinu pada selang terbuka AB. Ya, paham ya sampai sini ya? Sedangkan kontinu pada selang tertutup AB pasti kontinu juga pada selang terbuka AB gitu ya. Nah, ya bila fungsi fx kontinu pada selang terbuka AB, kemudian FA dan FB berlawanan arah, nah ini ada satu hal yang kontradiktif sebenarnya ya. Dari sini. Ini setiap tahun ini nggak pernah saya revisi. Jadi ini sebenarnya teoremanya bukan kontinu pada selang terbuka, tapi kontinu pada selang tertutup. Ya, kalau seperti ini, misalnya nih sumbu X, ya kontinu pada selang terbuka AB, maka yang kayak gini juga kontinu ya, kontinu pada selang terbuka. Ini FB, ini FA. Oke ya, ini sumbu X, ya kemudian misalnya ini sumbu Y. Ya, berarti ini nilainya positif semua kan? Tapi FA dan FB berlawanan tanda. Ya, ini contoh ekstrim aja. Ya, untuk menyatakan bahwa teoremanya ini salah tulis. Ya, teoremanya salah tulis. Jadi kalau dia kontinu hanya pada selang terbuka AB, bisa kondisinya begini. Dan ini teoremanya jadi salah. Teoremanya jadi salah ya. Oke, jadi saya revisi teoremanya. Dia kontinu pada selang tertutup AB. Nah, kalau kontinu pada selang tertutup AB, fungsi yang seperti ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Dia harus FA-nya di sini, FB-nya di sini. Oke ya, seperti tadi ya. Oke, jadi ini tidak ada. Ya, ini salah ya. Oke. Nah, fungsi yang kontinu pada selang tertutup AB, di mana FA dan FB-nya berlawanan tanda, nah, karena ini harus berlawanan tanda, A-nya saya geser aja deh, biar dia pindah sini. Nah. Oke, ini FA. Ini sorry, ini A. Ya, ini FA. Ya, ini FB. Oke ya. FA dan FB-nya berlawanan tanda, ya, maka akan ada F alfa sama dengan 0 untuk suatu alfa, sedemikian sehingga alfanya ada di antara A dan B. Ya. Maka pasti ada minimal satu buah titik, ya, sebut saja namanya alfa, bukan bunga ya, bukan. Ini matematika. Ya, kalau biologi mungkin bunga, sebut saja bunga namanya gitu ya. Sini sebut saja namanya alfa. Ya. Sebut saja alfa, di mana alfa ada di antara A dan B, ya, yang memenuhi persamaan F alfa sama dengan 0. Ya, ini di kalkulus kalkulus apa ya? Kalkulus 1 ya. Di kalkulus 1 ada ini. Ya. Teorema kekontinuan. Jadi keberadaan akar gitu ya. Keberadaan akar
pada fungsi yang kontinu di selang tertutup dan tandanya berbeda, ya, tandanya berbeda ya. Maka minimal akan ada satu titik yang menyebabkan atau ada satu akar lah gitu ya. Minimal ada satu buah akar. Ya, minimal satu. Tapi bisa aja banyak. Ya, bisa aja kalau fungsinya begini gitu ya. Jadi banyak. Tapi minimal satu. Ini keberadaan ya, keberadaan akar. Oke, paham? Yang pertama, teorema yang pertama? Paham ya? Oke, ini nanti teorema ini akan sering muncul. Ya. Berikutnya, teorema yang kedua. Ya, ini masih agak mirip-mirip sebenarnya ya. Fx kontinu pada selang terbuka AB. Ya. Kemudian F aksen X ada pada selang terbuka AB. Ya. Dan FA sama dengan FB sama dengan 0. Nah, ini lagi-lagi ada yang aneh ya sini ya. Jadi kita revisi lagi, bukan selang terbuka. Ya, bukan selang terbuka, ini lagi-lagi selang tertutup. Karena sebenarnya teorema 1.2 adalah ya kondisi khusus dari teorema 1.1. Kondisi khusus. Ya, kalau tadi FA dan FB-nya yang penting berlawanan tanda. Ya. Sekarang FA dan FB-nya sama dengan 0. Hanya digeser, FA dan FB-nya sama dengan 0. Ya, jika FA dan FB sama dengan 0 dan fungsinya kontinu pada selang tertutup AB, ya, tertutup AB, ya, oke ya. Kemudian dia dapat diturunkan, ya, differentiable ini ya, ini differentiable ya, dapat diturunkan, oke ya. Maka ada paling sedikit satu nilai X, ya, sebut saja namanya alpha, lagi-lagi alpha ya, beta belum nyampe, ya, sedemikian sehingga F aksen alpha sama dengan 0, alias AK minimal ada satu titik stasioner, di mana alfanya ada di antara A dan B. Kalau ini benar, tidak apa namanya, tidak tertutup ya selangnya. Jadi alfanya itu bukan sama dengan A dan bukan sama dengan B, tapi ada di antara A dan B gitu. Oke ya, paham ya? Jadi ada 3 syarat ya. Oke, dia kontinu pada selang tertutup AB, kemudian differentiable pada selang terbuka, ya, ini benar ya, selang terbuka, differentiable pada selang terbuka, ya, kemudian FA dan FB-nya sama dengan 0. Oke, maka pasti ada, ini pasti, pakai kata-kata pasti, ya, minimal ada satu nilai yang membuat titiknya menjadi titik stasioner, gitu. Paham ya? Oke, baik. Sekarang kita bahas. Ya, sekarang kita bahas. Saya kalau jelaskan ini lebih suka menggunakan grafik. Karena jadinya lebih mudah. Ini banyak teorema-teorema kalkulus ketika kita bahas dengan grafik jadinya jadi gampang. Tadi syaratnya ada syarat pertama ya kontinu ya. Kontinu pada selang tertutup AB. Oke ya, kontinu. Syarat kedua ya fx atau differentiable aja lah dapat diturunkan. Diturunkan pada selang terbuka AB. Minimalnya selang terbuka AB. Kalau selang tertutup AB juga dapat turunkan, tidak ada masalah. Ya, dan yang ketiga FA sama dengan FB sama dengan 0. Maka pasti minimal ada satu, pasti ada. Pasti ada. Ya, minimal satu buah, satu titik. Ya, sedemikian sehingga ya F alfa sama dengan 0. Ya, di mana alfanya ini ya betul ya. Ya, lebih dari A kurang dari B. Oke ya, ada di antara ini. Oke ya.
Jadi ini teoremanya seperti ini. Sekarang kita bahas. Ya, fungsi yang seperti ini, ya, penggambarannya seperti apa sih gitu ya. Oke. Pertama fungsinya continue pada selang tertutup AB. Oke, ya. Ini A, ini B. Ya, continue pada selang tertutup AB tadi ya bisa kita ilustrasikan dengan dapat digambarkan fungsinya mulai dari FA sampai FB tanpa mengangkat spidol ya, tanpa mengangkat alat tulis gitu ya. Kemudian syarat ketiganya, keduanya belakangan ya. Syarat ketiganya FA sama dengan FB sama dengan 0. Berarti mulai dari titik ini ya, mulai dari titik ini kita bisa menggambarkan fungsinya. Oke ya, entah fungsinya begini misalnya. Oke. Mungkin begini ya. Ya, mungkin juga saya ganti warna nanti berubah semua. Boleh begini nggak? Boleh begitu? Boleh, Pak. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Enggak. Dapat Boleh. diturunkan pada rentang AB? Fungsinya yang kayak piramid itu? Bisa. Nggak bisa. Yakin? Ada satu titik yang tidak punya turunan ya. Kalau ini C, Atas. ya C, maka F aksen C tidak ada. Oke ya. Makanya ya pakai syarat kedua ini dapat diturunkan pada selang terbuka AB. Ya. Jadi saat kalian belajar kalkulus, ya misalnya ada fungsi yang grafnya gini kan, sudut lancip gini kan. Ya, di titik-titik sudut lancip ini dia tidak punya turunan kan ya. Walaupun continue. Continue tapi tidak punya turunan ya. Oke ya, hati-hati ya. Makanya ini ada syarat kedua, dapat diturunkan. Ya, kalau fungsi yang ini, yang kayak piramid ini tidak ada titik stasionernya. Titik stasionernya tidak ada. Ya, makanya ini syarat wajib juga. Syarat yang kedua wajib. Semuanya syaratnya wajib. Ya, untuk memastikan keberadaan tadi. Ya, titik stasioner. Nah, ini pakai aksen, sorry. Titik stasioner. Oke ya. Nah, balik yang ini. Ini hapus ya, nggak ada ya. Kita hapus dulu. Oke ya. Lagi ramai di rumah saya, mohon maaf. Nggak usah anak yang Upin daripada anak yang gue. Hah? Ini nggak belum berubah ini. Ya, mohon maaf di rumah saya lagi banyak kucing ya. Hey. Aduh, lagi out. Baru keluar. Oke. Ya, misalnya seperti ini. Grafnya seperti ini. Dengan 3 syarat ini, bisa jadi grafnya seperti ini. Ya. Kalau syarat yang kedua tidak ada, tadi bisa tidak terpenuhi. Contoh yang sebelumnya ya, yang ada kayak gambar piramida. Ya, itu tidak ada titik stasioner. Kalau seperti ini jelas kelihatan ada 3 titik ya. Ada 3 titik stasioner. Ya, titik stasioner itu titik di mana turunan pertamanya sama dengan 0 ya. Ya, ini bisa mungkin sini ada alfa 1. Nah, sini ada alfa 2. Sini ada alfa 3. Oke ya. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti ini. Ada pertanyaan sama sini? Teorema 1.2. Ada pertanyaan, revisinya cukup yang poin 1 ya. Ini pakai selang tertutup ya. Selang tertutup. Ya. Berarti ini bisa dihapus sekaligus berarti ya.
Oh iya, bersih lagi. Karena nggak perhatian. Oke, ada pertanyaan di sini? Oh, ini tetap ya. Pak, Ya, silakan. titik stasioner itu kalau dibahasakan gimana ya, Pak? Titik stasioner itu adalah titik di mana turunan pertamanya sama dengan 0. Alias dia bisa jadi titik puncak atau titik paling bawah. Ya. Ya. Titik puncak atau titik paling bawah. Titik di mana ada terjadi sebelumnya saya lupa. Biasanya sering saya tanyakan sebelum kita bahas ini. Turunan. Turunan itu apa sih? Ini hal yang nggak boleh lupa. Sama seperti duren tadi ya. Sama seperti continue. Saya lupa nih. Turunan dulu. Turunan dulu apa? Apa turunan? Kalau kalian dengar kata-kata turunan, nah, turunan, kalau kalkulus ya, jangan turunan yang lain ya, dalam dengar istilah kalkulus turunan, kalian harus terbayang turunan itu apa sih gitu. Kalau untuk bisa membayangkannya, definisi turunan apa? Bukan teorema nih, yang saya tanya definisi turunan apa? Turunan? Ya, definisi. Oh ya. Ini udah lupa semua nih. Kasihkan PKL. Perubahan. Apa? Perubahan fungsi. F aksen X misalnya gini. Maka ini sama dengan limit, jangan X DA deh, biar enak ya. Limit, pasti pakai limit ya, turunan tuh limit. Limit X delta X mendekati 0. Jangan X DH deh. Ya kalau mau pakai X ini X mendekati A gitu ya. Ya, kalau mau pakai X mendekati A. Ya. Oke. Ya, tapi yang umum aja deh. Pakai H aja. Ini juga boleh gini ya. Ini H mendekati 0. Ya. F apa? X plus H. A plus H. Ini kan H. udah A ya. Karena ini udah A. Min F A gitu kan. Dibagi A. Ya, dibagi A. Ini definisi turunan. Ini nggak boleh lupa kalian. Ya, tetapi juga harus paham ini dapat dari mana sebenarnya. Ini A ini sering bukan H ya. H ini sebenarnya nulisnya harusnya begini. Ya, A plus H dikurangin A gitu. Ya, hasilnya kan A ya. Oke ya. Iya. Kalau bicara ini, kalian mungkin terbayang kalau misalkan kita punya dua titik. Ya, ini titik A, kemudian titik B. Ini titik B. Ya. Ini koordinat kartesian ya. Di mana titik A adalah ya biasanya X1, Y1. Titik B-nya X2, Y2. Ya. Kalau kita ubah ya, di sini adalah sebenarnya ini adalah A ya. Titik ini di sini. Ini A plus H ya. Maka X-nya A, X1-nya A, X2-nya A plus H ya. Kemudian Y1-nya adalah F A ya. Y1-nya FA. Y2-nya adalah F A plus H. Oke? Jadi kalau kita tulis, apa sih ini? Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Ini apa? Gradien.
Gradien. miringan. Ya, gradien garis yang melalui titik A dan titik B. Oke? Nah, Y2-nya ini kan sama dengan ini. Y1-nya sama dengan ini. Oke ya? X2-nya sama dengan ini, X1-nya sama dengan ini. Jadi ini adalah gradien garis. Ya, yang melalui titik FA plus H dan ya jangan titik ini, titik ini. Sorry. Hanya ada syaratnya, dia akan jadi turunan ketika H-nya mendekati 0. H mendekati 0 artinya apa? H mendekati 0 artinya apa? Artinya apa? Nilainya dekat ke 0. Ya, nilainya dekat ke 0. Tapi tidak boleh H-nya sama dengan 0. Dekat ke 0 tapi tidak 0. Paham ya? Oke ya. Iya. Ketika H-nya itu dekat ke 0 tapi tidak 0, maka ini artinya dua buah titik yang berbeda ya. Dua buah titik yang berbeda ya. Ketika H-nya ini mendekati 0, H-nya ini mendekati 0, maka titik A dan titik B ini tetap dua buah titik yang berbeda ya, bukan titik yang sama kan ya. Paham ya? Sehingga limit atau turunannya pun ya tetap ya, atau sorry, turunannya pun ini tetap adalah gradien dari yang melalui dua buah titik ya. Gitu. Bayang ya? Iya. Oke. Jadi ketika kita bicara turunan, maka harus ada di dalam kepala kita bahwa turunan adalah gradien garis singgung. Ya, gradien garis singgung. Itu jadi kenapa sih kalau kita cari gradien garis singgung pakai turunan? Ya iyalah gitu jawabnya. Karena turunan itu memang gradien garis singgung dari definisinya. Ya, di mana sih menyinggung itu tidak menusuk ya. Kalau ada graf gini, ada graf. Garis singgung itu garis yang hanya menyinggung ya, hanya nempel. Nah, ini salah semua gambarnya. Hanya menyinggung lah, tidak menusuk. Kalau garis yang saya gambarkan ini satu tidak menyinggung, yang satu lagi menusuk. Jadi kalau hanya menyinggung itu nggak menusuk gitu ya. Jadi kalau ada orang disinggung terus dia sampai tidak bisa berpikir seperti kayak orang mati gitu ya, itu namanya dia salah kaprah. Ya orang itu disinggung kok gitu. Tapi kalau ada orang mengakunya menyinggung tapi bisa sampai membunuh orang, itu juga salah. Katanya nyinggung tapi sampai bunuh gitu, bunuh karakter misalnya bunuh karakter. Ya. Seperti Pak Quick yang mulai takut ya, bayangkan Pak Quick, kalau kalian seumuran saya, mungkin itu akan memahami kondisi Pak Quick Yangi. Ya. Jadi saya ini masih mengalami zaman-zaman era Orde Baru. Di zaman itu banyak orang itu takut berbicara apa adanya. Dan salah satu orang yang berani bicara apa adanya itu Pak Quick Yangi. Ya, beliau ekonom, tentu saja beliau berbicara dalam bidang keahliannya beliau tentang ekonomi misalnya. Itu banyak orang takut berbicara sih karena banyak kejadian tahu-tahu udah nggak ada gitu ya dan sebagainya zaman itu. Tapi Pak Quick masih berani bicara gitu. Sekarang Pak Quick takut katanya. Ya, takut karena sekarang kejam sekali ini ya, buzzer itu kejam sekali ya. Ya mudah-mudahan kalian nggak termasuk bagian dari yang itu ya. Ya kita bagian intelektual gitu, harusnya berbicara entah tentang A atau tentang B itu karena ada keilmuannya ya. Oke, baik, ini gara-gara menyinggung ya, menyinggung. Tidak masuk. Oke, balik lagi ke sini. Tadi turunan sudah ya, sudah terbayang gitu ya. Kemudian ya ini
titik stasioner. Ya, titik stasioner. Titik stasioner adalah titik di mana gradien garis singgungnya sama dengan 0. Alias garis singgungnya itu, ini pindah dulu deh. Ya, titik stasioner. Titik stasioner. Stasioner, betul ya. Sesuai dengan namanya, stasioner. Ya, apa? Dia titik yang ini apa namanya? Ya kalau definisi sini tentu saja titik di mana f aksen x-nya ini sama dengan 0. Oke ya. Jadi kalau gradien garis singgungnya sama dengan 0, artinya ya garis singgungnya itu dia akan berbentuk horizontal. Ya, garis singgungnya berbentuk horizontal. Sehingga fungsinya mungkin kalau ini adalah nilai maksimum lokal minimal gitu ya. Fungsinya mungkin ada di bawah. Ya, anggap saja menyinggung ya. Ya. Atau fungsinya di atasnya, di atas garis singgung. Ini terlalu jauh. Terlalu jauh. Kayak atau mungkin fungsinya menyinggung baru. Walaupun agak sedikit menusuk, nggak apa-apa. Nggak apa menyinggung ya. Jadi fungsinya seperti ini. Ya, itu titik stasioner seperti itu. Ya, titik maksimum atau minimum. Ya, minimal lokal ya, lokal. Ya, karena bisa saja, kenapa saya bilang lokal, bisa saja dia misalkan seakan-akan maksimum gitu ya. Di situ saja maksimum. Nah, gitu. Bisa aja fungsinya begini kan. Ini adalah titik maksimum lokal. Ya, gradien garis singgungnya ini f aksen, anggap aja ini titik. Misalnya ini adalah alfa 1 gitu ya. Ini f aksen. Alfa 1 sama dengan 0. Ya, demikian juga ini. Ya, misalnya ini juga ya, ini alfa 2. Ya. F aksen alfa 2. Ya, ini juga sama dengan 0. Ya. Ini titik stasioner namanya istilahnya. Oke ya. Paham ya sampai sini ya? Sedangkan tadi ya, kalau fungsinya begini oke ya. Ini anggap aja titik C misalnya, ini titik C. Ini F aksen C ini tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada. Kalian tentu masih ingat saat belajar kalkulus waktu itu. Fungsi ini ya, fungsi mutlak ya. Misalkan ini adalah f x sama dengan ini gini. Ya, nilai mutlak dari x. Ya, ini kan fungsinya f aksen 0 tidak ada. Bagaimana membuktikannya? Pakai limit ya. Ya, limit. Limit kan bisa jadi tidak ada ya. Ya, tinggal pakai limit dari definisi turunan pakai limit gitu. Tidak ada. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda nilai, tidak sama dengan gitu ya. Sehingga nilai limitnya dikatakan tidak ada. Oke? Ya, paham ya sampai sini ya? Titik stasioner. Oh ya, sorry. Kalau yang ini yang tidak ada turunan, kalau tapi dia kontinu, ini adalah titik apa istilahnya? Titik singular ya, titik singular ya. Oke ya, yang tidak ada turunannya itu titik singular. Oke ya, yang turunannya sama dengan 0 itu titik stasioner. Ketika kalian paham konsep turunan, maka titik stasioner yang turunannya sama dengan 0 langsung kebayang. Garis singgungnya horizontal gitu ya. Garis singgungnya horizontal. Ketika garis singgungnya horizontal, maka artinya titik di tempat yang menyinggung tadi itu adalah nilai maksimum atau nilai minimum ya nilai maksimum atau nilai minimum fungsinya
bisa jadi maksimum absolut, bisa jadi maksimum lokal. Ya, paham ya? Maksimum absolut, maksimum lokal ya. Ini contoh maksimum lokal nih. Dia nilai di titik alfa 1, fungsinya ini nilai paling besar. Tapi hanya di sekitar alfa 1 aja ya. Maka itu dikatakan sebagai maksimum lokal. Oke ya. Adapun maksimum masih ada yang di titik lain yang bisa lebih tinggi gitu ya. Oke, sampai sini dua teorema, paham? Ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada lanjut. Ya, teorema ketiga. Ya, lagi-lagi masih ada continue. Ya. Jadi jika yang pertama fx continue pada selang tertutup AB, kemudian f absen x ada ya pada selang terbuka AB, dan maka paling sedikit ada satu nilai alfa sedemikian hingga ya alfa sedemikian hingga ya dia gradiennya ini kalian harus bayangkan dulu ini ya. FB min FA dibagi B min A. Ini apa nih? Misalkan, ya, misalkan ini A, ini B. Ya, fungsinya kan kontinu pada selang tertutup ya. Kontinu pada selang tertutup. Nah, misalkan ini FA. Ya, nggak apa-apa, dan ini tidak harus berbeda nilai. Misalnya sini. Nah, ini FB. Ya, FB. FA. Ini saya salah sebenarnya nulis gini FB, FA ini saya salah. Ini kalau mau bicara titik ini A, FA gitu. Ya, kalau mau bicara FA itu, nah ini baru FA. Gitu. Jadi tadi salah loh. Nah, ini FB. Nah, gitu ya. Oke ya. Ini B, FB. Ini titiknya ya. Nah, maksud dari yang ini, FB min FA dibagi B min A, maksudnya apa ini? Adalah, apa tuh? Gradien garis yang melalui, atau gradien garis yang baru saya buat ini. Ya, ini gradien garis. Oke ya, gradien garis. Yang melalui titik, anggap saja titik A, ini titik B. Ya, kemudian F aksen alfa. Nah, jadi kira-kira kita minimal akan ada satu titik, misalnya ini alfa. Ada satu titik minimal di mana gradien garis singgung fungsinya di titik alfa tadi ya sama dengan ya gradien garis singgung ya dari gradien dari garis, bukan garis singgung ya, gradien dari garis yang melalui titik ujungnya. Ya, yang melalui titik ujungnya. Titik ujung nilai fungsi di ujung-ujung selangnya gitu. Ya. Gradien garis yang melalui titik AB ini ya minimal ada satu titik alfa sedemikian sehingga gradien garis singgung fungsinya di titik ya X sama dengan alfa ini sama dengan gradien garis yang melalui A dan B gitu. Ini definisinya seperti itu yang ini. Oke ya. Terbayang ya kalau fungsinya kayak gini jadi dua nih, ada dua minimal. Kalau ini ada dua. Ya, kira-kira anggap aja sama lah ya. Ini jadi ada alfa 1, alfa 2. Tapi dari fungsi ini minimal ada satu. Ya, minimal ada satu. Fungsi yang seperti apa yang adanya cuma satu? Ya, gampang, fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat ya, adanya satu. Atau fungsi yang sebangsa itu gitu ya. Adanya satu. Oke ya. Paham namanya? Ya, ini baru sampai sini nih.
Kemudian bila B sama dengan A plus H, ya, maka teorema tersebut dapat diubah jadi bentuk seperti ini. Ya. Jika B-nya sama dengan A plus H, ya, ini berarti ininya nih, selisihnya ini jadi H gitu ya. Ya, ini jadi B-nya sama dengan A plus H gitu. Oke. Jadi ini FB ya. Ini FB. FB sama dengan, ya ini kan pindah, ya ini positif gitu ya. Nah sini. Jadi FA, FB ini FB ya sama dengan FA ya ditambah ini dikali ini ya. B min A-nya kan jadi H ya, jadi H. B min A-nya kan jadi H. Oke, kemudian ya F aksen alfanya berubah jadi ini. Ya ini alfa, alfa. Kenapa diubah jadi A plus theta dikali H? Ya inilah matematika. Sering kadang-kadang buat rumit, tapi sebenarnya sederhana sih. Konsep berpikirnya sebenarnya sederhana. Ya, yang jelas kenapa A plus? Kenapa A plus ini kalian udah paham ya? Bahwa alfanya itu tidak sama dengan A dan sama dengan B, tapi ada di antara A dan B, alfanya. Ya, dari teoremanya ya, dari teorema. Alfanya itu ada di antara A dan B. Nah, ada di antara A dan B, ini dapat ditulis begini. Ya, dia pasti lebih dari A. Lebihnya berapa? Theta dikali H. Nah, ini faktor pengalinya, H. Ya. Jadi, di mana tetanya ini, ya, dia akan lebih dari 0, kurang dari 1. Anggap aja kalau tetanya sama dengan 0, berarti F aksen A kan ya? Kan nggak boleh. Kalau tetanya sama dengan 1, ya 1, berarti ini H jadinya ya. A plus H itu sama dengan B kan nggak, tidak boleh. Tapi hanya ada di antara A dan B. Makanya ditulis begini. Tetanya lebih dari 0, kurang dari 1. Jadi ini A ditambah theta dikali H. Gitu. Paham ya? Kebayang ya? Ini teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga. Sebenarnya 3 teorema ini hampir sama semua. Ya, 3 teorema ini hampir sama semua. Ya. Oke. Ada pertanyaan misalnya? Teorema yang ketiga? Kalau tidak ada, teorema keempat ini tambah rumit lagi, tapi sebenarnya ya tidak rumit-rumit banget. Ya, ini sebuah teorema yang sangat penting. Ya, ini sebuah teorema yang sangat penting. Ya, ini deret ya, deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya, deret Taylor, deret Maclaurin ini sebuah deret yang sangat penting untuk metode numerik. Ya, untuk metode numerik. Ya, kita lihat teoremanya. Ya, ini berkaitan dengan deret Taylor ya. Yang pertama deret Taylor dulu ya. Bila fx kontinu dan memiliki turunan ke n yang kontinu pada suatu, ini pindahin dulu ya. Oke. Bila fx kontinu dan memiliki turunan ke n yang kontinu dalam suatu interval yang memuat titik x sama dengan a, ya. Jadi fungsinya kontinu sampai turunan ke n, ya. Yang memuat titik x sama dengan a. Ya, kontinu pada selang yang terserah lah. Yang penting a-nya untuk titik x-nya sama dengan a, dia kontinu terus. Ya. Maka dalam interval tersebut berlaku, ya, dalam interval yang ada a-nya di dalamnya itu berlaku hukum ini. Ya, jadi fx ya nilai fungsinya sama dengan fa ditambah x min a dikali f aksen a ditambah x min a kuadrat dibagi 2 faktorial ya f double aksen a dan seterusnya turunan kedua ya. Terusnya sampai turunan ke n-1,
ya, sampai turunan ke n-1, di mana x min a pangkat n-1 dibagi n-1 faktorial. Oke ya. Kemudian ditambah Rn. Ini residual istilahnya ya, residual. Ya, ini residualnya. Oke ya, residual Rn. Oke ya. Artinya kalau kita hanya mencari sampai turunan ke n-1, ya, alias sampai n faktor, ya, sampai n faktor. Sorry, bukan faktor, suku. Sampai n suku pertama saja, maka ini sisanya adalah errornya gitu. Ya, ini residualnya. Ya, sisanya adalah errornya. Ya, di mana residualnya ya ini sampai turunan yang ke n. Oke. Ya, di titik alfa. Ya, di mana alfanya ini antara a sampai x. Gitu ya, a sampai x. Oke. Ini ya dikatakan sebagai deret Taylor. Ya, ini deret Taylor. Ya, ini deret Taylor. Dengan deret Taylor ini kita bisa mencari nilai dari suatu fungsi. Ya, dengan atau cukup hanya dengan menggunakan Kabataku kali bagi tambah kurang. Ya. Oke ya. Dan Kabataku itu adalah konsep dasar penghitungan di metode numerik. Ya, di metode numerik. Paham ya? Jadi ini diingat-ingat terus. Ya, diingat-ingat terus. Ini deret Taylor. Kemudian deret Maclaurin, ya, deret Maclaurin adalah kondisi khusus dari deret Taylor, alias saat A-nya sama dengan 0, ya, baru dikatakan sebagai deret Maclaurin. Ya, deret Taylor adalah deret Maclaurin adalah deret Taylor yang A-nya sama dengan 0. Sehingga fungsi yang di atas bisa disingkat jadi begini. F0 ditambah X dikali F aksen 0 dan seterusnya. Ini 0 semua. Ya, ini jadi 0, tidak X min A. Ya. Sorry, A-nya yang 0 ya. Jadi X saja. Jadi X kuadrat. Ini jadi X pangkat N min 1. Ya, residualnya pun jadi X pangkat N. Jadi lebih mudah ya. Jadi lebih mudah. Oke. Jadi ada deret Taylor, ada deret Maclaurin. Di mana deret Maclaurin adalah deret Taylor juga. Tapi saat A-nya sama dengan 0. Oke ya. Ini penting sekali nih. Teorema yang ini penting sekali. Ya, sekarang kita lihat contoh. Lewatnya contoh deh. Misalnya cos X. Ya. Cos X. Ya. Kalau misalkan kita ingin buat program, ya, kita ingin buat program untuk menghitung nilai kosinus, ya, di mana bahasa pemrograman yang kita gunakan tidak ada fungsi kosinusnya, alias kita harus buat atau harus kita hitung sendiri. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa gunakan deret Taylor atau deret Maclaurin, yang gampang deret Maclaurin. Ya, deret Maclaurin. Karena fungsi kosinus itu ya dia pasti kontinu dan differentiable di mana-mana. Kontinu dan differentiable di mana-mana. Ya, itu ya fungsi trigonometri ya. Kecuali yang tangan ya, sinus kosinus saja, sorry. Sinus dan kosinus saja. Ya, sinus kosinus saja. Oke ya, paham ya? Sampai sini. Sehingga sekarang kita hitung coba. Kita cari deret Maclaurin aja yang gampang. Deret Maclaurin dari fungsi kosinus. Ya, oh ini soalnya udah ya. Cari deret Maclaurin. Ya, kalau deret Taylor agak repot kan. Ada X min A-nya nanti. A-nya kita tentukan berapa. Oke ya. Jadi tadi deret Maclaurin jadi Fx. Tadi kan sama dengan apa tadi? F Maclaurin ya, F0
ya, Ditambah ditambah apa? X. X dibagi 1 faktorial biar enak gitu ya. Kemudian F aksen 0, ya. Kemudian ditambah X kuadrat per 2 faktorial F double aksen 0 ditambah seterusnya. Nah, ditambah seterusnya lah ya. Ya, kalau kita buat gantung mau sampai berapa. Seberapa besar errornya. Ya. Ini deret Maclaurin. Ya, sekarang kita implementasikan untuk cos X. Kita pindah halaman aja dulu. Halaman kosong. So, ini saya ini dulu deh. Sorry ya. Skip aja. Biar nggak hilang, biar nggak hilang. Oke. Jadi kita cari deret Maclaurin dari cos fx sama dengan cos x. Ya, kita tinggal cari aja. F aksen 0. Ya. Cos x turunannya jadi Min sin X. min sin x. Min sin 0. Ya, udah jelas 0 ya. Oke, kemudian turunan kedua. Ya, ini min sin 0 jadi Min cos min 0. Cos. cos 0 alias sama dengan min Min 1. 1 ya. Kemudian F. Turunan ketiganya ya min cos berarti kita turunkan jadi sin 0. Dia cuma bolak-balik aja. Ya, 0 ya. Kemudian turunan keempatnya ya ini jadi cos 0 alias 1. Ya, habis ini balik lagi kan ya, ke sini lagi ya. Ke 0, min 1, 0, 1, balik lagi 0, min 1, 0, 1 gitu ya. Sehingga ya cos X ya sama dengan ya cos X ini sama dengan jadinya F0. F0 itu sama dengan 1 ya. 1. Oke. Kemudian ditambah X turunan pertama, sorry. Ini 0 ya. Hapus dulu apa? Iya, nggak boleh. Kali 0 biar kelihatan ya. Ya. Kemudian dikurangin aja langsung ya. Dikurangin ya. Nggak boleh ditambah-tambah. Ya. X kuadrat per 2 faktorial. Oke. Dikali ya, dikali apa? Min 1. Ya, ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dikali 0. Nah, ini ya. 0, min 1, 0, sekarang 1. X berapa? X4 per 4 faktorial dikali 1. Nah, ya. 0, min 1, 0, 1. Nah, kemudian ditambah ya X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali 0. Ya, ditambah seterusnya. Gampangnya, ini sama dengan 1
ditambah, 1 dikurangin X kuadrat dibagi 2, ya, ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Faktorial. Ya, kemudian dikurangi, ya, X pangkat 6 per 6 faktorial. Faktorial. Ditambah X pangkat 8 per 8 faktorial. Ditambah terus gitu. Ya. Sehingga kalau kita ingin gampang, cos 1 gitu ya. Cos 1. Berapa cos 1? Jadi 1 dikurangin 1 per 2 ditambah, ya, 1 per 4 faktorial dikurangin 1 per 6 faktorial ditambah 1 per 8 faktorial dikurangin 1 per 10 faktorial ditambah 1 per 12 faktorial. Coba kalian hitung. Sampai sini aja dulu. Sampai ini ada min plus. Ya, biar sampai sini dan kemudian coba sampai sini baru yang ini. Nanti dicek errornya. Cos 1 berapa? Nilai realnya. Cos 1 sama dengan berapa? Silakan dihitung. Sudah 1 jam rupanya ya. Berapa? Cos 1 berapa? Cos 1 berapa? 0,54 hasilnya, Pak. 5, 4. 4, kemudian 0,3. 3, kemudian 02. 0,2. Oke, segini aja ya. Jadi kalau yang menuliskan cos 1 itu sama dengan 0,9 sekian-sekian itu salah ya. Itu 1 derajat ya. Ya, itu 1 derajat. Kalau yang ini 1 ini maksudnya kalau pi itu 3,14 dan seterusnya ya.
ya, radian ya, jadi radian. Oke, 0,54 dan seterusnya. Sekarang kita cek coba yang ini. Ini kan 1 dikurangi 0,5 ditambah 0,25 ya, dikurangin. Ini saya salah, bukan seperempat, salah, sorry. Ini seperberapa? Ininya bener, masih sampai sini masih bener, ini udah salah. 1/24, Pak. Iya, 1/24 itu berapa? Kita tulis 0,41666. 0, sebentar ya. Oke. Ditambah 0,0 41666. Oke. Ya, kemudian 1/6 berapa? 1/6 faktorial 0, oh ya. Jadi 9 ya? 9 ya? Kemudian 1/8 faktorial 0,00 002. 0,024 Nolnya dan ada. seterusnya lah ya. Nolnya ada kurang satu lagi. Oke. Oke. Kemudian ini tentu lebih kecil lagi ya. 1/10 faktorial 1/12 faktorial. Artinya dengan ini saja sampai 8 faktorial, ini berapa hasilnya? 0,5, ini udah pasti 0,5 dari sini. Ya, ini kan minus nih. Ini pasti minus. Artinya akan berkurang terus. 0,5 berapa? Sama, Pak. 4, Sama ke 1. 0, 3 gitu ya. Oke, sebenarnya kalau kita buat lebih teliti lagi, digitnya lebih besar lagi, tetap akan ada error. Ya, tetap akan ada errornya gitu ya. Tapi errornya akan sangat kecil, tergantung sampai suku keberapa kita cari. Ya, kalau misalkan kita hanya mencari sampai suku ke sini saja, hanya ini saja, gitu ya. Ini kalau kita hitung-hitung 0,5 dikurangin ini berarti 0, ya plus gitu ya, 0,54 gitu ya, 0,54166 gitu ya, 0,54166. Ada errornya tapi juga sudah tidak terlalu besar. Ya, ditambah lagi ya satu suku atau dua suku berikutnya, ya errornya semakin kecil. Ya, errornya akan semakin kecil. Kira-kira seperti itu. Dan inilah metode numerik. Makanya deret Taylor atau deret Maclaurin menjadi suatu deret yang sangat penting dalam metode numerik. Jadi nanti saat kalian buat program yang berkaitan dengan statistika atau apapun yang harus menggunakan misalnya trigonometri dan bahasa pemrogramannya misalnya kalian gunakan bahasa pemrograman yang sangat rendah, misalnya bahasa pemrograman sangat rendah sehingga belum ada ya fungsi kosinus atau trigonometri, kalian bisa cari, atau fungsi-fungsi yang lain ya, atau misalnya main kalian memang mau ngitung memastikan bahwa bahasa pemrogramannya misalnya benar menghitung kosinusnya, misalnya mau ngecek misalnya mau ngecek ya, kalian bisa gunakan ya deret Taylor atau deret Maclaurin ini ya. Paham ya? Oke. Ya, soal nomor 1 sudah. Nomor 2 bisa kalian buat. Nomor 3. Dan seterusnya. Kemudian, ya ini tadi baru sampai teorema 1.4. Sedikit lagi deh. Ya, kita lihat dulu teorema 1.5. Ya, nanti sedikit saya bahas tentang nilai E. Ya, nilai E. Ya, saya bahas nilai E. Habis itu kita selesai untuk hari ini. Ya, materi berikutnya untuk pertemuan berikutnya.
ya, tentang error ya, yang satu lagi. Oke, baik. Ini deret Taylor untuk fungsi dua variabel. Ya, untuk fungsi dua variabel. Oke ya. Di kalkulus 2, ya, kalau sekarang tingkat 1 adik kelas kalian cuma di kalkulus. Ya, setelah habis UTS adik kelas kalian tuh setelah habis UTS sudah ya fungsi dua variabel, tiga variabel dan seterusnya. Ya, kalian di kalkulus 2. Ya, untuk deret Taylor ya fungsi dua variabel. Ini deret Taylornya seperti ini. Ya. Kalau tadi hanya fx saja, ini sekarang ada ya ada x1 dan x2-nya ya, variabel yang pertama dan keduanya, ini ada delta x1, delta x2 ya. Maka ya ini ada turunan parsial jadinya ya, turunan parsial. Ya, ini nilai fungsinya ya. Kemudian ini turunan parsial pertama ya, turunan parsial pertama dikali delta x1. Oke ya. Kemudian turunan parsial kedua dikali delta x2. Oke. Ini turunan yang pertama. Kemudian turunan keduanya, ini semua kombinasi turunan parsial dari turunan keduanya, turunan kedua dari turunan parsialnya. Ya, baik dua kali diturunkan terhadap x1 ya, atau dua kali diturunkan terhadap x2 atau kombinasi. Ya. Ini 1/2-nya ini 1/2 faktorial sebenarnya ya. Sehingga kalau turunan ketiganya 1/3 faktorial jadi ya. 1/3 faktorial. Karena delta x-nya ada di dalam ya. Ya. Maka ini ya dikali do pangkat 3f dibagi do x1 pangkat 3. Ini tentu saja delta x1 pangkat 3. Ya. Kemudian ditambah, nah ini koefisiennya perlu kalian pahami. Ini koefisien binomial, ya, koefisien binomial, ya. Jadi ini masuk ke binomial jadinya, ya. Jadi kalau gini, a plus b kuadrat, ini kan jadi a ya kuadrat plus 2ab plus b kuadrat ya. Kemudian a plus b pangkat 3. Ini kan jadinya a pangkat 3 ditambah 3a kuadrat b gitu ya. Ditambah ya 3ab kuadrat ditambah b pangkat 3. Nah, ini sama nih. Ini sama. Ini jadi ya 3 do pangkat 3f dibagi do x1 kuadrat do x2 gitu ya. Dikali delta x1 kuadrat dikali delta x2 ditambah 3 dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Untuk deret Taylor ya untuk fungsi dua variabel. Ya. Dan nanti ini berhubungan juga, nanti deret Taylor itu banyak digunakan, baik deret Taylor untuk fungsi satu variabel dengan satu peubah, atau deret Taylor untuk fungsi dengan dua peubah dan seterusnya. Ya, bisa jadi ketika kita bahas tentang error, ya, ini kita bahas lagi deret Taylor-nya. Ini akan sering terpakai, jadi jangan sampai lupa berkaitan dengan deret Taylor. Oke ya. Nah, kemudian tadi saya katakan terakhir saya mau bahas tentang nilai ya, bilangan natural ya, bilangan natural. Tentu masih ingat ya, bilangan natural itu berapa sih bilangan natural? Bilangan natural.
Coba berapa 2,79. 71828188. sama dengan 2,7 828. 828. Udah. 1828. Nah, Ya oke, gini aja ya. Ini bilangan natural. Ya, dapatnya dari mana? Ya, dapatnya dari mana? Ada banyak cara. Ada banyak cara. Salah satu caranya dengan tadi deret Maclaurin atau deret Taylor. Ya, saya lebih suka pakai deret Maclaurin ya. Ya, kita bisa cari dengan deret Maclaurin. Ya. Ini cara pertama. Cara pertama dengan deret Maclaurin. Bagaimana caranya? Ya, kita buat fungsi f(x) sama dengan e pangkat x ini ya. Turunan pertama sampai turunan ke n kan nggak berubah ya, tetap e pangkat Iya. x. Sorry sebentar ya, ini kucing lagi ribut. Apa babak? Mau keluar. Oke. Ya, jadi ya deret Taylor dari e pangkat x-nya ya, jadi fx sama dengan e pangkat 0 ya. Oke ya, kemudian ditambah x dikali e pangkat 0 gitu kan ya. Sorry, ya f aksen 0 ya, f aksen 0. F aksen 0 kan e pangkat x, ininya 0 juga. Ini 1 berarti kan. Ya, ditambah x per 2, ya, 2 faktorial, dikali e pangkat 0, ya, alias 1. Ditambah, ya, x, ini kuadrat ya, lupa. X pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali e pangkat 0 juga, alias 1 gitu ya. Ditambah x pangkat 4 dibagi 4 faktorial, tambah x pangkat 5 dibagi 5 faktorial, ditambah seterusnya. Oke? Alias ini 1 ya. Ini 1. Oke? Maka E ini kan sama dengan F1 ya. Oke ya, jadi E sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial ditambah 1 per 5 faktorial ditambah seterusnya. Oke, sekarang silakan dihitung. Ini jadi berarti minimal ini udah 2 nih. 2,5 kemudian. 2,5. Nah, ini 1 per 3 faktorial itu berapa? 1 per 6. 1 per 6 itu berapa? 0,1 berapa ya? 167 malah ya. 16666 berapa? 1 per 6. 666 terus ya? Ya, Pak. 66667 gitu ya, kalau mau banyak angka. Kemudian 1 per 4. 1 per 4 berapa? 1 per 4 faktorial berapa? 0, ini dibagi 4 berarti. Sama aja ini dibagi 4 ya. 0,4 gitu. Berapa lagi tuh? 166. 16667 gitu ya. Oke, Iya. 1 per 5 faktorial. Berarti ini dibagi 5. 0,008 berapa lagi? 8333. 3. Oke. Ya, kalau kita jumlahkan baru sampai sini saja, kita jumlahkan ini udah 0,12 berarti ya. 2 ya, ini 715 berarti ya. 156 berarti.
ya 1 6, ini kebalik jumlah urutannya. Ya 6, ini udah ambil 1, berarti 2 5 berarti ya 5 6 berarti 6 6 7 gitu barangkali ya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau kita jumlahkan jadi 2,71666 nanti 2,716 dan seterusnya. Oke ya. Ini kan baru sampai sini nih. 8 ini 5 ya, berarti dibagi 6. Ini bagi 6 masih ada 1 lagi ya. Kalau 1 berarti ininya masih nambah 1 nih, jadi 7. Nanti ada lagi tambah lagi ya. Kira-kira seperti itu. Ini satu cara ya, dengan deret Maclaurin ya. Dengan deret Maclaurin kita dapatkan nilai E. Ya. Sebenarnya nilai E itu kalau definisi secara matematisnya ya, definisi secara matematisnya E itu bukan ini definisinya. Ya. Ada yang maaf salah. Nambah ini aja. Nambah halaman aja. Definisi secara matematisnya E itu ini definisi secara matematisnya sama dengan limit H mendekati 0. H mendekati 0 dari apa? Ada yang paham nggak? 1 tambah 1 X pangkat X. Ya, 1 ditambah H ya, jangan pakai X ya. Oh iya. 1 tambah 1 ditambah H pangkat 1 per H. Oke. Atau bisa juga limit H mendekati tak hingga dari 1 tambah 1 ditambah 1 per H pangkat H. Nah, ini jadinya bentuk binomial. Ya, ini bentuk binomial namanya. Bentuk binomial. Binomial itu yang tadi saya katakan A plus B pangkat N. Ya, ini ya bentuknya sebenarnya ya ini sama dengan A ya ditambah N, jangan N deh, kombinasi ya, kombinasi 1 dari N gitu ya, kemudian dikali dengan A, ini pangkat N boleh, A pangkat N-1 dikali B, ya, ditambah, ini koefisien ini kombinasi 2 dari N, A pangkat N-2 dikali B kuadrat, ditambah seterusnya sampai kombinasi I dari N, ini A pangkat N-I, B pangkat I, ditambah seterusnya sampai ditambah B pangkat N. Ya, mungkin yang belajar Alpro dengan saya sudah saya ajarin ini. Ya, oke ya. Karena dulu segitiga Pascal, ini hubungannya dengan segitiga Pascal juga, ini nyerempet ke sana kemari nih sebenarnya. Ya, nyerempet ke sana kemari. Segitiga Pascal itu kan 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, dan seterusnya ya. Ini sebenarnya adalah kombinasi ya 0 dari 0, ya kombinasi 0 dari 1, kombinasi 0 dari 2, yang ini. 0 dari 2 yang ini. Ya, kemudian kombinasi 0 dari 2, kombinasi 1 dari 2, kombinasi 2 dari 2. Ini yang ini sama dengan ini. Ya. Dan seterusnya. Ini pakai kombinasi sebenarnya. Kenapa pakai kombinasi? Ya, karena ini memang kombinasi 1 dari N yang ini nih,
Ini sebenarnya cara memilih B. Ya. Jadi kalau ada A plus B pangkat N, A plus B, A plus B, terus ada sebanyak N buah A plus B. Ada sebanyak N buah, ini ada perkalian sebanyak N buah dari perkalian A plus B. Kemudian kita ingin yang B-nya pangkat 1. Ya, itu sebenarnya sama saja kita mengambil 1B dari N buah B yang ada. Kita cukup mengambil 1B-nya kan ada N buah ya. Ada sebanyak N B-nya. Kita hanya mengambil 1B saja dari N buah yang ada. Itu sama saja cara memilihnya adalah kombinasi 1 dari N. Kita pilih 1 dari N ya bilangan B yang ada. Ya, misalnya kita ambil 1B di sini. Tentu sisanya jadi A semua ya. Atau 1B di sini. Sisa yang lainnya berarti kita pilih A. Begitu sebenarnya. Kenapa kombinasi? Oke. Nah, ini adalah rumus binomial. Ya, rumus binomial. Kemudian binomial ini, binomial A plus B pangkat N, ini sebenarnya bisa disederhanakan. Jadi kalau A-nya kita keluarkan, ini jadi A pangkat N ya, dikali 1 plus B per A pangkat N. Oke ya. Jadi bentuk binomial yang ini ya bisa kita ubah jadi bentuk begini. 1 plus X misalnya. Pangkat N. Gitu ya. 1 plus X pangkat N. Udah mulai dekat-dekat yang ini kan. Nah, ini saya hapus dulu yang lain ya. Nggak apa, semuanya saya hapus deh. Ya, hilang semua ya. Kita mulai lagi dari awal. Masih ini ya. Jadi tadi E ini, tadi E ini kan sama dengan limit H mendekati 0. 1 plus H pangkat 1 per H. Ya. Kita gunakan yang ini aja deh, yang satu ini. Yang satunya lagi nggak apa-apa, bisa juga sebenarnya. Nah, kita balik tadi 1 plus X pangkat N. N-nya bilangan bulat positif ya. N-nya bilangan bulat positif. Binomial, balik ke yang tadi ya. Balik ke yang tadi. Ini ya, secara hukum binomial, ini dapat kita tulis 1 plus ya, kombinasi N1 dari N, ini kan sama saja dengan N ya. Oke ya, sama dengan N dikali X. Ya, ditambah N min 1 dibagi 2 dikali X kuadrat. Gitu ya. Ditambah N min 1, N min 2 dibagi. Gitu ya. 3 faktorial dikali X pangkat 3 dikali seterusnya, gitu ya. Oke, terbayang ya? Ini ya. Tentu ujungnya kalau pangkat N ya, N-nya bilangan bulat positif, N-nya terakhir jadi X pangkat N gitu. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Nah, ternyata ini N-nya ini bisa dibuktikan tidak hanya untuk bilangan bulat positif saja. Ya, jadi N-nya tidak harus anggota himpunan bilangan bulat positif saja. Ternyata bisa juga untuk ya untuk bilangan rasional. Ya. Ternyata bisa juga untuk yang negatif. Syaratnya ini rasional dan atau bilangan bulat. Sehingga rumus umumnya ininya nggak usah. Cukup ini saja. Oke ya. Nah, dengan rumus ini kita pindahkan ke sini, ya. Jadi 1 plus H
pangkat 1 per H. Ya, ini jadi sama dengan 1 ditambah 1 per H. Ini ya, sebelumnya N ini ya. N-nya dengan 1 per H dikali X. X-nya adalah H ya. Oke, ditambah ya 1 per H min ya 1 per H min 1 gitu ya, Itu dikali nggak sih? dibagi 2. Oh ya, dikali nggak pakai min. Sorry. Dikali, betul, dikali H kuadrat ya. Ini kalau kita gini dulu nggak apa-apa ya, ditambah 1 per H 1 per H min 1 1 per H min 2 gitu ya, dibagi 3 faktorial dikali H pangkat 3 dikali seterusnya. Sekarang kalau ini H-nya ya, H-nya mendekati 0, maka 1 plus H pangkat 1 per H ini, atau limit ya, ini limit, ini kalau limit ya, limit H mendekati 0, maka ini jadinya yang ini, kalau ini jelas Pak coret ya, 1 ditambah 1 ditambah H-nya mendekati 0 kan ya, ini 1 per H dikali 1 per H min 1 ya, gampangnya jadi 1 per H kuadrat dikali H kuadrat kan jadi 1 ya, dibagi 2 jadi 1 per 2 kan. Oke, kemudian satu lagi 1 per H min 1 per H dikali H kuadrat, itu kan sama dengan min H ya, dan H-nya mendekati 0, jadi kita abaikan kan. Oke ya, yang ini nih, saya ulang lagi, 1 per H kuadrat min 1 per H per 2 gitu. Jadinya kan gini. Ya, kalau diuraikan ya. Kalau diuraikan jadinya seperti ini. Nah, ini dikali H kuadrat. Dikali H kuadrat. H kuadrat. Nah, yang ini kan habis. Ya, yang ini berubah jadi H. Ya, jadi 1 min H per 2. Ya. 1 min H per 2. Ya, H-nya kan mendekati 0. Jadi kita abaikan. Jadi tinggal 1 per 2. Ini udah dapat nih. Yang ini ditambah ya. Ini kan ada, kalau yang ininya 1 per H dikali 1 per H dikali 1 per H dikali H pangkat 3 kan jadi 1 ya. 1. Kemudian ini ada yang H kuadrat ya. 1 per H kuadrat, sorry. Ini kan jadi entah dikurangin, entah ditambah, sisanya ya, entah plus minus. Ini ada H atau H kuadrat gitu ya. Ini kan kalau H-nya mendekati 0, ini 0. Ini jadi 0. Ini jadinya ujungnya 1 per 3 faktorial. Kemudian berikutnya jadi 1 per 4 faktorial. Lagi 1 per 5 faktorial. Begitu seterusnya. Ujung-ujungnya sama dengan deret Maclaurin-nya. Gitu, paham ya? Jadi dengan konsep binomial dan dari apa namanya definisi bilangan natural, ini definisi bilangan natural ini ya. Ini definisi ya. Definisi bilangan natural. Kemudian kita gunakan konsep binomial ya, maka didapat nilai E sama dengan deret ini. Bilangan natural sama dengan deret ini. Ternyata kita mundur ke belakang. Kalau menggunakan deret Maclaurin, ya, bilangan natural pun juga sama. Deret yang sama dengan tadi, dengan menggunakan binomial yang didapat dari definisi bilangan natural. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu review kita. Ini baru review tentang kalkulus. Ya. Saya kalau lagi bicara kalkulus gini jadi berapi-api. Ya. Oke ya. Kira-kira itu mudah-mudahan kalian paham. Kalau enggak, silahkan boleh nanya lagi, nanti bisa di Google Classroom. Ya. Kemudian untuk presensi hari ini,
ya, kalian kerjakan salah satu saja, terserah kalian mau yang mana. Ya, dari yang ini deh, dari 4 soal sisa, satu aja kalian kerjakan. Untuk presensi hari ini. Ya, boleh nomor 2, boleh nomor 3, yang nggak boleh nomor 1 ya. Nomor 1 nggak boleh kan, udah kita kerjakan. Boleh nomor 2, atau nomor 3, atau nomor 4, atau nomor 5. Atau mau ngerjakan semua juga boleh. Itu untuk presensi hari ini. Oke, paham ya? Ada pertanyaan di sini? Jam berapa ini? Masih ada waktu nggak? Oh, masih ada waktu. Masih ada 35 menit ya. Oke, jangan sampai terlambat ya. Ya, intinya untuk presensi hari ini kalian kerjakan satu soal dari itu semua, tapi saya minta nggak usah terlambat. Kalau misalnya kalian kasih batas waktu 5 menit sebelum habis, sebelum 12.45, ya, kalau belum selesai nggak apa-apa, langsung kalian upload aja nggak apa-apa. Ya, salah satu dari 4 soal yang ada. Oke, itu saja hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada hari ini saya cukupkan, lebih kurang saya mohon maaf. Ya, pertemuan yang akan datang kita lanjutkan masih di file yang ini ya, lanjutannya ya. Oke, baik itu saja, lebih kurang saya mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin ini ya, izin lift ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Ini saya end aja ya, meetingnya langsung saya end aja ya.